Den adalah seorang veteran militer dengan sebuah gelar di bidang biologi yang sekarang bekerja sebagai seorang guru biologi di sekolahan. Cita-citanya adalah bekerja di lab besar, melakukan riset-riset penting. Den sedang menelpon pewawancara tempat ia melamar kerja, dia sangat ingin mendapatkan pekerjaan ini. Ketika dia ternyata ditolak, dia menjadi sedih. Dia masuk ke rumahnya dan menonton TV bersama istrinya, Amy, dan anaknya, Murray. Murray adalah seorang anak yang sangat pandai dan sama seperti ayahnya, ingin menjadi seorang ilmuwan. Den yang terlihat sedang sedih dihibur oleh anak dan istrinya. Di TV, mereka sedang menonton sebuah pertandingan olahraga ketika tiba-tiba ada sinar yang terang dan orang-orang berpakaian aneh keluar dari sinar itu. Mereka langsung mengumumkan bahwa mereka adalah manusia dari masa depan, tepatnya 30 tahun dari sekarang. Mereka memberitahu bahwa dalam 30 tahun, manusia akan punah karena serangan dari alien yang mereka panggil White Spike. Satu-satunya harapan mereka untuk bisa selamat adalah dengan mengirim orang-orang di zaman ini ke masa depan untuk membantu mereka melawan alien tersebut. Semua orang, termasuk Den dan keluarganya kebingungan dan tidak bisa dengan cepat memproses berita yang mereka dengar. Dunia pun berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat. Negara-negara bersatu dan membentuk koalisi untuk melawan alien di masa depan itu. Para manusia dari masa depan memiliki sebuah alat untuk mengirim orang ke masa depan, tetapi tidak semua orang bisa menggunakan alat itu. Karena itu, bahkan warga sipil pun diwajibkan bertugas bila mereka sudah cukup umur dan memenuhi kriteria untuk dikirim ke masa depan. 12 bulan berlalu, dan keadaan bukannya terlihat membaik malah makin buruk. Ketika Den sedang mengajar, dia melihat murid-muridnya semua sangat murung dan tidak niat belajar. Mereka semua depresi karena melihat keadaan dunia sekarang dan berita di TV. Hanya ada satu anak yang nampaknya masih semangat, seorang anak yang terobsesi dengan gunung berapi. Den berusaha menyemangati murid-muridnya, tetapi dia tiba-tiba mendapat panggilan wajib bertugas dari ponselnya. Den langsung pergi ke stasiun militer terdekat dan dia dipasangkan sebuah gelang futuristik. Gelang itu adalah alat untuk melompat antara masa sekarang dan masa depan. Setelah dia dipasangi gelang, Den menghampiri istrinya, yang adalah seorang psikiater untuk orang-orang yang kembali hidup dari tugas mereka ke masa depan. Diperlihatkan orang-orang yang dirawat istrinya dan semuanya mengalami trauma yang sangat parah. Amy ingin mengajak Den kabur saja, karena dia melihat betapa mengenaskannya hidup orang-orang yang kembali dari masa depan. Tetapi gelang yang dipasangkan ke lengan Den juga bisa digunakan untuk melacak lokasinya setiap saat. Maka Amy memohon Den untuk meminta bantuan ayahnya Den, seorang mantan militer juga seperti Den, dan juga seorang insinyur handal. Den awalnya tidak mau karena ayahnya meninggalkan Den dan ibunya di usia yang sangat muda dan tidak pernah kembali lagi, tetapi setelah dibujuk Amy, Den akhirnya setuju. Den pergi ke tempat ayahnya, sebuah lapangan terbang dan hangar yang besar. Ayahnya Den adalah seorang yang sangat skeptis terhadap pemerintahan, maka dari itu dia tinggal di tempat terpencil. Ayahnya Den setuju untuk membantu Den, tetapi ketika mereka mulai berbicara soal masa lalu, mereka langsung beradu mulut dan Den pun tidak jadi meminta bantuan ayahnya untuk melepaskan gelangnya. Den pulang dan mengabarkan Amy dan Murray, dia sekarang harus bertugas selama 7 hari di masa depan, lalu kemudian gelang itu akan otomatis membawa dia kembali ke masa ini. Setelah mengucapkan perpisahannya, Den pun pergi ke markas militer tempat para calon prajurit berkumpul. Di markas itu dia dibriefing mengenai keadaan masa depan. Mereka juga mendapat latihan cara membunuh alien yang efisien. Di tempat itu, Den berteman dengan Charlie, pemilik bisnis pengumpulan data aktivitas di dalam bumi, atau lebih mudahnya, seorang geologis, dan juga Dorian, seorang veteran yang sudah 2 kali pergi ke masa depan dan masih selamat. Belum lama mereka berlatih, tiba-tiba alarm yang menandakan mereka akan berangkat ke masa depan berbunyi. Mereka semua pun langsung bersiap-siap dan dikirim ke masa depan. Di tengah-tengah pengiriman itu, tiba-tiba terjadi error untuk lokasi kemunculan mereka. Bukannya muncul di dekat tanah, mereka malah muncul beberapa ratus meter di atas. Alhasil banyak sekali orang yang langsung jatuh dan mati, tetapi untungnya Den, Charlie, dan Dorian jatuh ke sebuah kolam di atas bangunan beserta beberapa orang lainnya. Mereka langsung dihubungi oleh komandan di masa itu dan diberi tugas menyelamatkan tim ilmuwan yang terperangkap di bangunan dekat mereka. Karena Den memiliki pengalaman militer, dia ditunjuk menjadi pemimpin misi. Den pun dengan cepat mengorganisir semua orang yang selamat dan membawa mereka ke gedung tempat ilmuwan-ilmuwan itu terperangkap. Sampai di sana, dia menempatkan 2 orang untuk berjaga-jaga di luar bangunan. Di dalam, mereka menemukan bahwa semua ilmuwan itu telah tewas. Den langsung mengabarkan si komandan lalu misi mereka berubah jadi membawa data-data dan sampel dari laboratorium di situ, balik ke markas. Komandan menyuruh mereka untuk buru-buru karena tempat itu akan dibom sebentar lagi.
Mereka dengan cepat mengumpulkan semua barang-barangnya dan keluar lewat tangga darurat. Celakanya di tangga darurat, ada sekelompok alien yang sudah menunggu mereka. Mereka pun berusaha untuk kabur sambil menembaki alien-alien itu. Setelah berhasil keluar dari bangunan, mereka harus buru-buru lari menjauh dari area yang akan dibom. Tentunya, di jalanan ada sangat banyak alien yang mencoba untuk membunuh dan memakan mereka. Dengan susah payah, dan juga pengorbanan beberapa anggota tim, Dan, Charlie, dan Dorian berhasil kabur dari area yang dibom dengan sangat nyaris, lalu mereka kehilangan kesadaran. Saat sadar, Dan, Charlie, dan Dorian sudah berada di markas militer sementara di masa depan. Mereka berhasil diselamatkan dari kota tempat mereka muncul, tetapi sayangnya korban jiwanya pun juga sangat banyak. Dan kemudian dipanggil untuk bertemu dengan komandan yang memberikannya komando tadi. Saat bertemu, Dan terkejut karena nama belakang komandan tersebut sama dengan namanya. Setelah beberapa saat, dia baru sadar bahwa komandan itu adalah Muri di masa depan. Kolonel Muri adalah komandan dan pemimpin tim peneliti pembuatan racun untuk membunuh para alien. Muri terlihat bersikap dingin terhadap Dan. Dia berkata bahwa dia membawa ayahnya ke masa depan bukan untuk reuni, tetapi dia memiliki tugas khusus untuk ayahnya nanti. Dan hanya bisa menuruti permintaan Muri. Muri memberitahukan keadaan sekarang kepada Dan. Muri sudah bisa membuat racun untuk membunuh alien jantan, tetapi racun yang mereka buat tidak mempan terhadap alien betina, jadi mereka ingin menangkap satu alien betina untuk mempelajarinya, dan membuat sebuah racun yang mempan untuk semua alien. Dan diajak dalam misi untuk menangkap alien betina, sedangkan Charlie dan Dorian diberikan misi yang berbeda. Dan Muri pun berangkat menuju lokasi alien betina yang mereka temukan. Sampai di lokasi, terlihat banyak prajurit berusaha untuk menangkap alien betina tetapi tidak berhasil karena alien betina jauh lebih kuat dari alien jantan. Muri melarang Dan untuk turun dari helikopter, tetapi dia sendiri turun untuk membantu tentara-tentara lain menangkap alien betina. Kehadiran Muri membuat usaha penangkapan berjalan lebih baik, tetapi ketika alien betina tiba-tiba memojokkan Muri, Dan langsung turun dari helikopter untuk membantunya. Bersama, mereka berhasil menggiring alien betina itu ke sebuah kandang untuk dibawa ke laboratorium utama mereka. Melihat keadaannya yang terperangkap, alien betina berteriak keras untuk memanggil pasukan alien-alien jantan. Dan Muri, beserta tentara-tentara di situ pun buru-buru kabur dan pergi. Begitu mereka sudah aman, Muri menegur Dan karena bila Dan mati, misi khusus yang harus dijalankan oleh Dan akan gagal. Dan tentu tidak bisa diam saja melihat Muri dalam bahaya, makanya dia tadi melanggar perintah Muri dan turun membantunya. Muri lalu membukakan apa yang terjadi kepada Dan di masa ini. Katanya, Dan dan Amy bercerai, lalu Dan meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Muri sangat sedih karena dia dulu sangat mengidolakan ayahnya, dan malah kehilangan ayahnya sebelum dia bisa membanggakan Dan. Dan hanya bisa terdiam mendengar apa yang Muri di masa ini sudah lalui. Saat mereka sampai ke markas besar di laut, Dan datang mencari Muri untuk membantunya. Muri terlihat lebih ramah terhadap Dan dan tidak sedingin awalnya. Muri menjelaskan sudah sejauh apa penelitian mereka untuk membuat racun alien, dan mau menerima bantuan Dan. Mereka pun bersama-sama mulai melanjutkan penelitiannya. Beberapa waktu berlalu, dan Muri mengingatkan kepada Dan bahwa besok pagi sudah tiba waktunya untuk dia kembali ke masanya. Muri akhirnya membukakan kepada Dan misi khususnya, yaitu untuk membawa racun alien betina yang sempurna, untuk kemudian diproduksi massal. Muri memberitahu Dan bahwa masa depan ini sudah tidak ada harapan, mereka tidak lagi memiliki sumber daya untuk memproduksi massal racun alien. Jadi rencana Muri adalah agar Dan membawa racun yang sempurna ke masa lalu dan membunuh alien sebelum mereka menyerang manusia. Dia memberitahukan juga bahwa para alien tiba-tiba muncul di antah berantah negara Rusia di tahun 2048. Mereka tidak menemukan adanya pesawat alien di situ, satelit pun tidak merekam adanya benda asing yang memasuki atmosfer sekitar waktu itu. Dan hanya bisa tercengang, dia tidak rela membiarkan dunia Muri yang sudah dewasa ini binasa begitu saja, tetapi dia harus menerima keadaan sekarang. Keesokan harinya, mereka akhirnya berhasil membuat racun sempurna, tetapi pada saat itu juga, alien betina mengeluarkan teriakan yang sangat keras dan memanggil ribuan alien ke tempatnya. Markas mereka pun jebol dalam waktu yang sangat singkat. Muri harus melindungi Dan hingga tiba waktunya untuk Dan berpindah kembali ke masanya. Muri dan Dan bekerja sama melindungi diri mereka, dan racun yang mereka buat, dari para alien. Di detik-detik terakhir, Muri jatuh ke kerumunan alien dan Dan mencoba menyelamatkannya. Sebelum Dan bisa meraih tangan Muri, Dan loncat kembali ke masanya. Hal terakhir yang dia lihat adalah Muri yang sedang jatuh ke kerumunan alien. Dan menyerahkan racun yang Muri ciptakan agar bisa diproduksi massal.
Beberapa hari kemudian, Den kembali ke rumahnya dan terlihat sangat terpukul dan mengalami trauma akan apa yang dia saksikan. Dia jadi sangat protektif terhadap Mori. Di malam hari, Amy mencari Den yang tidak ada di ranjang dan menemukan dia sedang menjaga Mori tidur. Amy meminta Den berbicara kepadanya agar Amy bisa mengerti keadaan Den, dan Den pun menceritakan apa yang terjadi. Den frustrasi karena sekarang mereka memiliki racun pembunuh alien, tetapi mereka tidak tahu kapan atau di mana tepatnya alien akan muncul menyerang mereka, dan hanya bisa menunggu. Amy kemudian menyarankan bahwa mungkin alien tidak hadir di tahun 2048, tetapi hanya mulai aktif saja di tahun itu. Mereka mungkin sudah hadir jauh lebih lama sebelum tahun itu. Den pun jadi memiliki harapan kembali. Den mencari Dorian untuk meminjam taring alien yang dia gunakan sebagai kalung, lalu dia mencari Charlie untuk memintanya memeriksa komposisi taring itu. Charlie memberitahu bahwa anehnya terdapat abu vulkanik dari gunung di Cina dan Korea pada taring alien itu, padahal info yang mereka miliki adalah alien itu muncul di Rusia pertama kali. Den lalu ingat akan muridnya yang terobsesi akan gunung-gunung berapi itu dan pergi menemuinya di sekolahan. Muridnya itu menjelaskan bahwa seekor makhluk bisa saja memiliki residu abu vulkanik dari Cina dan Korea jika makhluk itu sedang berada di Rusia saat Gunung Bekdu meletus di tahun 946. Den dan Charlie lalu menyadari bahwa makhluk-makhluk itu sudah ada dari 1000 tahun lalu dan mereka beku di dalam es di daerah Rusia. Mereka mencoba menghampiri pemimpin koalisi untuk meminjamkan pesawat dan sumber daya kepada mereka untuk pergi ke Rusia, tetapi permintaan mereka ditolak. Karena kontak dengan masa depan sudah hilang, semua orang di seluruh dunia jadi panik dan tindakan anarki terjadi di mana-mana, lagi pula Den juga belum memiliki bukti konkret. Den akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan ayahnya, yang memiliki beberapa pesawat, untuk menerbangkan dia, Dorian, dan Charlie ke Rusia untuk mencari pesawat alien tersebut. Ayahnya dengan cepat setuju untuk membantunya dan mereka pun mulai bersiap-siap. Salah satu letnan dari masa depan juga datang untuk membantu Den dengan membawa beberapa buah racun yang sudah mereka produksi. Setelah persiapan selesai, Den dan timnya pun berangkat ke lokasi alien di Rusia. Sampai di lokasi tersebut, mereka menyusuri daratan es di situ untuk mencari kapal alien. Saat sedang mencari, tiba-tiba perlengkapan mereka dan kompas mereka bertingkah aneh. Mereka mencoba meledakkan daerah sekitar situ, dan ternyata benar, ada kapal alien yang terkubur di bawahnya. Den menugaskan ayahnya dan Charlie untuk berjaga di luar sementara dia dan sisa timnya masuk untuk menyelidiki. Di dalam, mereka menemukan tabung-tabung tempat para alien hibernasi. Mereka langsung menyuntikkan racun ke tabung-tabung tersebut dan terbukti racun itu mampu membunuh para alien. Tetapi sebelum mereka sempat menggunakan racun itu ke semua alien, beberapa alien berhasil bangun dan keluar dari tabung mereka. Yang lebih gawatnya, salah satu alien itu adalah alien betina. Den memperingati ayahnya dan Charlie bahwa ada alien yang kabur keluar. Dorian memasang sebuah bom di dalam kapal alien sebagai pilihan terakhir. Dorian lalu menyuruh Den keluar membantu ayahnya dan Charlie, sedangkan dia akan membunuh semua alien di kapal yang berhasil lolos. Den setuju dan keluar untuk membantu ayahnya dan Charlie. Saat sedang memburu alien yang berhasil lolos, Dorian menemukan sebuah ruangan besar penuh dengan ribuan alien. Dorian pun memutuskan untuk meledakkan kapal itu untuk membunuh semua alien tadi, mengorbankan dirinya sendiri. Di luar, Charlie dan ayahnya Den berhasil membunuh semua alien yang keluar dari kapal. Den meminta bantuan ayahnya untuk memburu alien betina terakhir dan ayahnya pun setuju. Setelah Den dan ayahnya menemukan alien betina itu, mereka bekerja sama berusaha untuk membunuh alien betina itu. Alien betina yang mereka hadapi sangat tangguh, bahkan berdua, mereka masih sangat kesulitan melawannya. Dengan susah payah, dan bahkan beberapa kali nyaris kehilangan nyawa mereka sendiri, akhirnya mereka berdua berhasil membunuh alien betina itu. Di adegan terakhir, Den diperlihatkan pulang kembali ke rumahnya dan membawa ayahnya untuk dikenalkan kepada Mori. Den memeluk istrinya erat-erat, dia sekarang menyadari bahwa kebahagiaan terbesarnya adalah bersama dengan keluarganya. Terima kasih telah menyaksikan cerita film ini. Komentar di bawah bagaimana pendapat Anda mengenai film ini dan film lain apa yang ingin Anda dengar cerita ringkasannya. Berikan like jika Anda suka dengan cerita film ini dan subscribe untuk cerita-cerita film lainnya.